الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. متى طلبت عوضا على عمل طولبت بوجود الصدق فيه ويكفي المريب وجدان السلامة. Bapak Ibu rahimahullah wa atharakumullah, alhamdulillah kembali Allah melimpahkan nikmatnya, karunia-Nya, baik hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kembali kita dapat tadinya melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan niat i'tikaf, duduk bersama-sama mengkaji ilmu agama sampai akhirnya terbit matahari. Mudah-mudahan apa yang menjadi ketetapan Allah pada saat ini menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kedua ibu bapa kita diampuni oleh Allah, dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat kerabat serta pengikut-pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan di dalam kalam hikmah beliau yang selanjutnya, mata talabta 'iwada 'ala 'amali, manakala kamu menuntut balasan atas amal, mengharap balasan atas amal yang dilakukan. Ujar Al-Imam Ibnu Athaillah, maka engkau juga dituntut untuk apa? Untuk adanya siddiq, yaitu kesungguhan di dalam menempatkan pertama adalah menempatkan kemurnian dalam beramal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Di dalam Al-Quran disebutkan wa ma umiru, dan tidaklah diperintahkan mereka itu untuk menyembah Allah kecuali apa? Mukhlishina lahu-d-din, yaitu mereka ikhlas memurnikan amalnya dari segala macam yang mengganggu atau menghambat ibadahnya itu diterima oleh Allah. Lahu-d-din, baginya itu agama hunafa, yaitu lurus. Arti lurus kada berbelok, kada menyamping, murni tujuannya dalam ibadah adalah Allah. Inilah yang disebut dengan maqam arifin, yang ketika dia beramal dia kada nuntut balasan, dia nuntut untuk apa? As-sidqu fil ubudiyah, yaitu kesungguhan dalam mendudukkan diri sebagai hamba. Kalau kita beribadah masih mengharap pahala, ya kan? Ini masih kalangan awam, ya kan?
Jadi kenapa kita belajar tentang mereka orang arifin? Makanya di dalam kitab ini kan disebutkan judul ataupun sampul ataupun yang diberikan nama pada ini kitab oleh Tuan Guru Haji Muhammad Sani, Futuhul Arifin. Ya, fi bayani a'malis salikin wal wasilina ila Allah. Jadi rata-rata di dalam kalam hikmahnya Imam Ibnu Athaillah yang dituangkan di dalam kitab ini merujuk kepada kita agar bisa memahami pertama dulu orang arifin itu kayak apa mindsetnya dalam beramal, kayak apa pola pikirnya dalam beribadah. Setelah kita paham, lalu kita belajar diri kita, oh ternyata diri kita masih awam, hendak mengaku wali lah, ya hendak mengaku sempurna hamba, belum, masih jauh, kita masih di bawah dibandingkan mereka, apalagi dibandingkan Nabi kita Muhammad SAW. Jauh benar kita ini. Jadi kadang kalau hendak bakat dari situ saja sudah kita pada mencapai makom mereka. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, as-sidqu fil 'ubudiyah, sungguh dalam kehambaan, memurnikan dalam setiap amal. Jadi ketika dia menuntut balasan atas amal, maka ketika dia menuntut balasan atas amal itu, ujar Imam Ibnu Athaillah, ingatkan ikam yang dituntut oleh Allah adalah as-sidqu fil 'ubudiyah, kesungguhan, kebenaran dalam kehambaan kepada Allah. Kalau kita sudah mengaku budak, zaman perbudakan dulu, ya, zaman perbudakan dulu sistematisnya setelah dibeli si budak pasrah, ya pasrah digaji itu urusan majikan. Karena sudah jadi budak, apa ujar majikan tinggi, mau ada mau. Bahkan yang namanya budak sahaya dikawini oleh majikannya pun halal, ya kan? Maka kalau sudah dia ngerti aku adalah budak sahaya dari majikan, digaji karena digaji bukan itu tuntutan dia ketika menjadi budak sahaya, tapi tuntutan dia harus ngikut apa kata majikan. Amunnya pada ngikut, ya kan? Si majikan zaman perbudakan lalu disiksa, disanksi, tapi Allah tidak seperti itu. Allah sayang lawan kita. Kenapa jadi harus kita memulihkan kehambaan kita dalam beramal khususnya? Karena ketika kita sudah bisa beramal, itu anugerah pemberian. Alhamdulillah taufik hidayah. Nah, ketika diberikan oleh Allah taufik hidayah, ingatkan semakin naik level kita bisa sudah beramal, ditolong oleh Allah, disitulah setan masuk menghasut, menghancurkan amal kita. Setan secara halus dia menghasut kita. Apa? Tumbuh rasa aku yang beramal. Itu halus mana setan menghasut dalam diri kita. Aku beramal, alhamdulillah, iya puji syukur kepada Allah. Tapi tumbuh hasutan setan di dalam jiwanya, lalu mengatakan aku yang bisa beramal, yang lain siap itu ujian, siap itu neraka ujian, tumbuh rasa sombong. Iblis sombong atas kepintarannya, Firaun sombong atas jabatan ataupun pangkat kerajaannya, Qarun sombong atas hartanya, ya kan? Habis itu lagi siapa? Barsisa sombong atas amalnya, atas muridnya. Sombong inilah yang merusak jalan hamba. Iblis asalnya bagus, namanya Azazil. Tapi karena dia merasa dia paling arah, dia paling taat, cukup saja kepada Allah, pada perlu sujud kepada hamba, dia banyak mengomentari. Maaf, ini zaman banyak komen daripada tinggi. Jadi jemaah, dalam Al-Quran kan disebutkan waqala al-insanu aktsara syai'in jadala, dan adalah manusia itu banyak membantah daripada idih lawan Tuhan. Banyak membantah. Nah, setelah kita
belajar tentang masalah memurnikan kehambaan kita kepada Allah, ditambah lagi keyakinan kita bahwa bukan amal lah yang memasukkan kita ke dalam surga. Maka itu harus beramal. Nah, ulama ambil satu hadis di dalam hadis Nabi yang sering dicuap-cuapkan oleh mereka yang kadang menyelewengkan arti daripada hadis itu. Padahal hadisnya memang pas, tapi penafsirannya yang malah beda. Hadisnya sama, cuman penafsirannya ini yang kadang malah rancu. Kan di dalam hadis la yudkhila ahadakum amalul jannah, tidaklah dimasukkan salah satu di antara kalian ke dalam surga oleh amalnya. Kita masuk surga bukan oleh amal kita. Lalu ditanya Rasulullah oleh sahabat, wala anta ya Rasulullah, biar masuk surga kada bukan amal juga. Jawab oleh Rasulullah, wala anta. Berarti Rasulullah dijamin lah. Nah, ini yang salah paham. Selanjutnya Pak, illa ayyatamadani Allah bi fadli wa rahmati, kecuali punya Rasulullah ayyatamadani Allah, yaitu diliputi oleh Allah rahmat, ya kan, dan juga anugerah. Coba paham tuh rahmat. Ujar Rasulullah, amal kadang kau masukkan surga kecuali rahmat Allah. Sekarang tanya sama dia, Rasulullah itu rahmat Allah itu rahmat siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai kekasih Muhammad kecuali rahmat bagi sekalian alam. Habis itu Rasulullah telah mengatakan dalam hadisnya, ana rahmatul muhdah, aku rahmat yang dihadiahkan oleh Allah. Berarti Rasulullah itu ya rahmat itu. Ya kan? Wala anta ya Rasulullah, biar pun kada masuk surga karena anugerah rahmat ini, bukan karena rahmat Allah dan rahmat Allah. Nah, itu bahasanya kan. Berarti Rasulullah dijamin oleh Allah masuk surga karena Rasulullah bagaimana rahmat Allah. Nah, ini memahamkan di situ. Ada Rasulullah jangan dijamin masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Memang konteks hadisnya bukan amal yang membawa kita masuk surga. Kenapa? Karena kita beramal saja kawat karena rahmat Allah. Mungkin ada rahmat Allah, ada kalau kita beramal kebaik. Oh iya jemaah, ibu yang subuh-subuh nih, apalagi malam tadi masalah ada acara tengah malam, tuh ya Allah, ya kan? Mungkin ada rahmat Allah yang menolongi kita Allah. Jadi kita ketika mau beribadah, syukurnya banyak. Kenapa syukurnya banyak? Alhamdulillah ya Allah, belum bisa ada kawan. Ada Allah, ada yang menolongi, dan yang menolongi dengan cara apa? Rahmat dia. Habis itu lagi dengan rahmat Allah, kita beribadah sedikit diberi pahala banyak buat. Ya Allah, dia tuh begawi sehari, gajinya masuk akal. Sehari itu pegawai gaji saya masuk akal. Menghitung-hitungan matematika adil lah. Kan adil, gajinya sedikit tapi gajinya banyak. Siapa? Kita umat Nabi Muhammad. Amal kita sedikit aja tapi gaji banyak. Kenapa jadi diberikan seperti itu? Karena rahmat Allah, bukan karena keadilan Allah. Kalau karena keadilan Allah, 2 rakaat ganjarannya dunia segala isi-isinya dia akan diberikan Tuhan. Kalau karena keadilan 200 umat diberikan dunia segala isinya. Kalau dibandingkan lepahnya tuh dengan gajinya, dibalasannya lah harus supaya paham gajinya, pembalasannya ada seperti. Kalau kita hitungan dengan keadilan, tapi karena rahmat Allah, biar baca sholawat sekali 10 rahmat. Ya Allah, sayangnya Tuhan sama kita. Sekali baca sholawat 10 rahmat. Apa sayangnya Allah sama kita? Kitanya yang tidak paham cara sayangnya Allah kepada kita. Ya Allah, ajarkan kami menyayang tanpa melanggar. Ya kan, mudah-mudahan Allah berikan kita bisa sayang, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah,
Kalau sudah kita paham beramal saja karena rahmat Allah, setelah kita kau beramal karena kau kita andalkan amal kita masuk surga. Sudah lo ceritakan juga dalam majelis ini, ada orang yang beramal 500 tahun hiwak dengan amalnya, mulainya lagi halus, mulainya ambil balik sampainya mati. Beramal aja karena pernah melakukan dosa, beramal aja gue. Ada Tuhan, tak boleh Allah. Bulan yang bagus surga ya, karena apa? Karena Allah beramal. Tidak ada satupun yang melewatkan waktu kecuali ibadah kepada dia. Lalu yang masukkanmu apa? Amal dulu, hadang dulu ya Allah. Malaikat cabut matanya, timbang amal yang 500 tahun, cabut gue mata sebutin, timbang lawan amal yang 500 tahun yang menyebanggakan tadi, masih barak nikmat mata yang Allah berikan. Tidak pokoknya kita ada paham dari Tuhan. Aku berikan pahala banyak, aku berikan surga, bukan karena amal kamu. Kenapa? Supaya kita tahu kita beramal bukan kita, tapi kita ditolong oleh Allah. Jangan hanya terfokus kepada kuantitas ibadah, tapi ingatkan kualitas ibadah. Kalau berapa banyak yang ibadah yang sunnah, kalau yang wajib berapa tambah-tambah, ya kan? Kalau yang waktu ya waktu, kalau yang kerajinan subuh tambah 5 rakaat apa? Ya kan? Tambahan yang sunnah. Rajin yang melakukan yang sunnah, ya kan? Ya Allah, rajin yang melakukan yang sunnah. Lalu pian rasa-rasa itu adalah pian yang awal melakukannya. Ya Allah, lupa dengan Allah yang menolong daripada perbuatan ibadahnya, perbuatan amalnya, sehingga tumbuhlah rasa sombong, rasa keakuan dibandingkan dari cerita yang 500 tahun ibadah kita ada apa-apa, ada bahwa disombongkan. Sadar diri, jangan pun beramal ibadah yang sunnah, yang wajib aja pun Allah pada menolong, yang wajib sedikit aja pada Allah menolong pada Allah. Astagfirullah. Dan di sini kita kadang-kadang ada sadar bahwa kita merasa kita hebat. Kalau kuantitas ibadah yang terus banyakkan segala sunnah, tapi isinya kosong, kualitas ibadahnya kosong, percuma. Sama dia penjual pisang goreng itu, penjual pisang goreng, nah langsung dia masak 100, ya kan, dalam satu wajan yang penuh 100 putih. Tapi dia tidak perhatikan nyamannya pisang goreng olahan dia, percuma, ada kayu, ya kan, ada kayu pisang goreng dia, nyamannya pisang goreng dia ternyata ada yang perhatikan. Ucapian malam-malam, olah aja aduk aja sekian banyak berapa? Kalau bisa target kita isu 200 pisang goreng kita jual. Ada memperhatikan lagi adukannya, gulanya, ya kan, proses mengolahnya, ada lagi melihat kualitas daripada isi dari wadah itu. Asal banyak aja bisa makan, yang penting jadi isu jual seko makan, pakai dan boleh berat, jarak ada bakar lagi legal. Coba nyaman, nyaman biar wadai olahan biar itu jangan orang pada biar orang jauh tidak datang kepada biar pun nyaman. Kenapa? Kualitas wadainya biar perhatikan, kualitas ibadahnya biar perhatikan, yaitu keikhlasan dalam beribadah. Ya Allah. Nah, Bapak rahimahumullah wa barakatuh. Lalu ujar beliau lagi, wa yakfil muribu wujudan as-salamah, dan cukuplah bagi orang yang ragu, murib, la raiba fi, ya kan, dalam Al-Quran, alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fi, alif lam mim, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah a'lamu bi hadhihi dzalik. Tafsirnya menyatakan hanya Allah yang tahu, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Dzalikal kitab la raiba fi, demikian itu atas Al-Quran yang diturunkan
ibadah, tentu saja yang mudah, seperti memakai siwak misalnya, ya, seperti memakai siwak. Ini siwak sudah siwak dihadapkan dengan sikat gigi lalu ya, fungsinya sama untuk membersihkan gigi. Kenapa jadi orang membawa siwak, ada membawa sikat gigi lalu karena sikat gigi lalu pada mungkin pas sembahyang, ya kan? Karena ada mungkin hendak belajar, hendak membaca Quran, mengamalkan siwak, lalu dengan siwak dihadapkan. Di situ ada saja timbul keraguan, maka ini jalan kayak ini aja, ada di hati kita. Bisa enggak lindungan pahala, ada terlalu juga baik yang nyata. Ujar kita ini memandang yang kecil dengan masyarakat yang kecil. Ini kan kecil, mudah, kecil, sunnah. Gantinya siwak ini atau pakaian yang kasar. Kita tahu siwak ini Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau itu pernah mengatakan sebuah syair. Ujar beliau, qad fuzta, sungguh engkau beruntung, ya udal araqi bifadriha, wahai kayu arak, itu kayu siwak, bifadriha, di mulutnya biniku yaitu Sayyidatuna Fatimah. Apalagi dulu selain itu, amma khifta, ya kan, amma khifta ya udal araqi araka, ya kan. Jakanya kamu tuh tahu dengan sorotan mataku kepadamu, itu sorotan mata kecemburuan, maka kau takut kepadaku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Intinya Sayyidina Ali, lupa saya. Intinya Sayyidina Ali ketika melihat kayu siwak itu selalu bersama dengan Sayyidatuna Fatimah. Sayyidina Ali cemburunya minta ampun. Ujar Sayyidina Ali, kamu kayu siwak kayak lah. Jaganya hikam itu orang yang bisa perangi, bunuh kita. Kenapa? Karena kamu selalu nempel di mulut istriku. Ayo ya, hanya dengan siwak Sayyidina Ali masyarakat besar. Kenapa? Cemburunya kepada siwak atas istri beliau. Itu siwak. Kita ini maaf bisi-bisi, aduh, pandai orang biasa. Jemaah lagi maaflah dayus ulul jannah, dayus tidak akan masuk surga. Dayus, siapa dayus? Laki-laki yang tidak pernah punya rasa cemburu lawan bininya. Ini bini memboncengan orang lain bukan harap, santai ya. Ada cemburu, apalagi bini bebas saja kemana-mana lawan siapa ada tahu. Karena ada rasa cemburu, maaf, ini menandakan dayus, yaitu yang dibalonkan oleh Nabi, laki-laki yang tidak pernah punya kecemburuan kepada istrinya dan kepada anak perempuannya. Anak perempuannya datang terlambat, ada cemburu, apalagi kalau pacarnya, ada cemburu biasanya dan bius. Melihat anak perempuan sama dibonceng laki-laki, anda orang juga ada bius, dia akan mengatakan, nah, bapak kemauannya itu ada hubungan apa kemauannya halal nggak nikah, bapak nikah itu bius. Emang itu laki-laki yang bukan dayus, laki-laki yang cemburuan. Dayus itu laki-laki yang tidak punya rasa cemburu lawan dia. Pasrah, biar ngomong siapa, nanti dayus. Jadi laki yang tak mungkin cemburu aja, cuma cemburunya yang wajar-wajar juga. Jangan cemburu sampai, hancur. Apalagi cemburu sampai, coy. Ini hal yang sepele, ya kan? Kalau menurut pandangan secara normal akal kita, tapi menjadi luar biasa ketika disandingkan seperti dengan cerita Sayyidina Ali bahwasanya siwak jaganya ini kan kesunahan juga, ya kan?
bahwasanya istriku tuh yang selalu menempelkan engkau pada mulutnya dan engkau adalah orang yang tidak bisa perangi. Ya karena aku tidak akan memerangi. Untung ikam wahai sibab, untung ikam dimuliakan oleh Allah melewati kesunahan Nabi kita Muhammad sampai anaknya Nabi Muhammad pun bebinian gue kada meninggalkan yang namanya sibab. Mudah-mudahan kita dikawal istiqomah. Pun yang tertinggal sibab, yang tertinggal ya kan kayak berkata. Kenapa orang yang mengamalkan sibab itu salah satunya diantaranya adalah dia dimudahkan nih mengucap kalimat thayyibah ketika sakaratul maut. Orang yang terjadi sibab, mudah-mudahan amalkan sibab ikat. Ini kadang-kadang hilang juga. Maaf nih, kamu buting muka sibabnya kadang hilang juga. Kadang mau apa yang sibabnya? Ya, kalau mau rokok, kadang mau apa panjisnya? Boleh berrokok. Di siwak ini di kantong maksudnya ya kan sampai ke rumah ada tahu gini terkapas hancur. Ya, yang punya kadang terbawa siwak, tinggal siwak jangan lupa sebelum sembahyang ya Allah. Berharap apa? Berharap mendapatkan kemuliaan yang mana pernah dilakukan oleh makhluk yang paling mulia itu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi boyak fil muhimu jinan salamah. Jadi orang yang ragu cukup baginya dengan adanya keselamatan. Artinya begini, orang yang ragu dakma yaribut ila ma la yaribut. Hadis Nabi, biar ragu divaksin. Kayak apa mengkondisikannya? Biar ragu divaksin. Kayak apa mengkondisikannya? Dipaksakan atau pilihan sama sekali tidak vaksin ya, pilihan kan dua deh, ragu kok jakanya yakin berarti vaksin, kada yakin sama sekali ada vaksin, ini ragu maka ya kan. Lalu kayak Pak ujian selamat ini kayak Pak supaya selamat pahami itu vaksin sama kayak kita ragu-ragu nih dalam ibadah, pahami ibadah, belajar tentang masalah ibadah dari yang luar sampai yang dalam supaya apa? Sholat kita, ibadah kita kada ada keraguan. Ketika kita menentukan dalam bab syariat, sembahyang pada bab fikihnya, kita penuhi rukun dan syaratnya, kita dudukkan pada bab tauhid, kita dudukkan hati kita bahwasanya la ilaha illallah itu mainkan dalam ibadah ya kan. La ilaha illallah dimainkan di dalam ibadah kita. Habis itu tasawufnya, akhlak dalam ibadahnya, akhlak dalam ibadah. Biar ada dulu cerita orang ini ibadah sudah bagus, rukunnya bagus, tauhidnya bagus, akhlaknya kurang. Gimana dalam hatinya? Kenapa ini aja? Mau dah ruku, capeknya sama sujudin kok. Ada timbul perasaan. Nah ini akhlaknya lawan Tuhan masih melakukan apa yang disyariatkan Tuhan. Kenapa harus sujud? Kalau ada tanda-tanda kenapa harus sujud, kenapa harus ruku, kenapa harus i'tidal, kenapa harus beribadah, berarti orang itu belum lagi mendudukan ibadahnya dalam konteks tasawuf. Kenapa? Karena yang belum punya akhlak dan etika ketika melaksanakan ibadah. Kenapa? Ujar Imam Habibullah bin Al-Haddad, kalau masalah yang sudah qat'i ada boleh ada kenapa? Boleh. Lau walim ya kan? Jikalau ini anaknya, jikalau kalau sudah qat'i ada kau jangannya sembahyang subuh itu 5 rakaat maka pas lagi sujud ada kawat kenapa kalau itu qat'i hukumnya ada paling mudah. Kalau hendak menggali hikmahnya apa? Kenapa kita cara dalam hukum fikih kata ya, kenapa kita kalau tiada ada ayat gantinya tayamum? Kita tarik galian ilmu hikmahnya, hikmah dibalik tayamum. Oh ternyata itu tanah, itu debu gantinya banyu menghasilkan manfaat buat kita, bukan sekedar hanya menyucikan daripada hadas kecil, bahkan hadas besar. Orang ketiadaan banyu, dia kada kau mandi, ya kan? Dia kada kau wudu, dia lagi junub, tapi kada kau mandi wajib oleh kada banyu, lalu dengan tayamum pun bisa membuat hadas
syariat. Kalau sudah dalam bab tasawuf jangan ada lagi kenapa itu diberi rezeki sini kayak tidak boleh. Berarti kita ingkar bahwa pemberian Tuhan, tapi ingkar kepada menyukuri apa yang ada. Sebagai penutup Bapak Ibu rahimahumullah wa azakumullah, itu tidak akan lepas daripada orang hasud. Itu tidak akan lepas dari orang yang dengki. Semakin yang diberikan oleh Allah nikmat, pasti, insya Allah pasti akan hadir orang yang dengki. Kok bisa pasti Ustaz? Contohnya Nabi kita Muhammad. Kurang apa? Akhlak indahnya beliau. Banyak yang biar tahu lah, Abu Jahal itu padahal paham bahwasanya Nabi Muhammad ini orangnya hebat. Pahamnya, dia melihat Nabi Muhammad cahaya, melihat. Cuma kenapa jadi Abu Jahal kada mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertama karena hasud, dengki dengan Nabi Muhammad. Yang kalau sudah dengki, sebaik apapun rupa akhlak orang yang dengki tetap pada baik menurut pandangan dia. Kenapa? Karena sudah dengki. Muncul dari mana? Umpama adalah yang dengki sudah lawan si aku, ini bagus saja memberikan nasihat dipadahkan dia padas. Ini sudah dengki. Fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Ini katakan maka sesungguhnya setiap orang yang diberikan nikmat itu pasti akan ada yang hasud. Hanya cerita ini ajib, biar ada orang datang kepada Habib, minta Pak Habib doakan anak ulun, mudahan anak pun jadi anak yang soleh. Ujar Habib, udah anak kita banyak yang mendengki. Sang ibu itanya Habib doa apa itu? Mendoakan anak ulun supaya banyak yang mendengki. Ujar Habib, tidakkah kau mengerti? Fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Maka sesungguhnya setiap orang yang diberikan nikmat pasti ada yang hasud. Jadi ketika ada yang hasud lawan dia datangi engkau, terima kasih. Kenapa? Dia sudah mengingatkan bahwa belum diberikan nikmat, tidak diberikan nikmat dan kita disuruh syukur kepada Allah. Kalau bahasa kasarnya sian loh, itu bahasanya. Tapi kalau kita yang dengki orang kita ya kasihan lawan diri kita. Kenapa? Ada mensyukuri yang ada. Sidiknya menjadi secara kalau bisa itu bagian Tuhan. Sidik zamannya bisa kayak ini, aku pada itu bagian Tuhan. Lalu kayak begitu supaya hendak supaya kayak sidik ambil jalan ghibthah, bukan hasud. Apa ghibthah? Ghibthah itu iri, tapi irinya motivasi kita untuk bisa kayak sidik. Itu ghibthah. La hasada illa fitnatain. Tidak ada yang namanya hasud itu dibolehkan kecuali dua orang, dua golongan. Ya. Pertama, rajulun ata'allahu malan, seorang yang diberikan oleh Allah harta, tapi dia pemurah, dermawan. Ya, nah itu didipohi, diiringi dengan cara yang bagus. Ya Allah, mudah kayak sini kau kembalian. Ya kan? Ulun anak ibu balik, ada apa yang dibalik? Nah, itu mengiringi orang dengan cara yang baik. Ini kan dan menghasut itu biar tahu caranya. Caranya di dalam hatinya sudah tumbuh, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah itu hasud. Mungkin ada dalam hati kita melihat orang itu susah, kita senang, hasud. Atau sebaliknya, ya kan, kita senang melihat orang susah atau kita susah melihat orang senang. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, penyakit yang Allah turunkan pertama kali di dunia adalah penyakit hasud. Siapa yang terjadi? Qabil dan Habil. Ini jangan bunuh orang lain, padahal sangat tidak bisa berhasud. Ibu coba, jangan bunuh orang lain. Kadang ya kan, namunnya ada kita pandai-pandai menunjukkan hati kita mengerti tentang hasud itu kayak apa. Ya kan, antara murid itu guru bisa berhasud. Ya kan. Allah, laki lo begini bisa juga hasud. Bisa bahasa laki itu yang mau jago yuk. Al-Muhim, mudah-mudahan Allah masih hati kita dari kotoran-kotoran yang merusak jalan kita menuju Allah. Karena hati dipandangkan di mana
Begitu juga ketika kita menghadap Allah, yang kita bawa amal kita ada ria, ada wujud, ada sombong, akan diterima oleh Allah. Mudah Allah mengampuni dosa-dosa kita.